Hello guys, kembali lagi dengan saya Dewi Ramadhani Wulandari dalam video review materi. Pada video review materi kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia pada periode 1933 sampai dengan 1942. Dan pada video kali ini juga akan dibagi menjadi 8 bagian, mulai dari lahirnya majalah Pujangga Baru sampai dengan para penyair dari Sumatera. Kenapa 8 bagian? Biasanya kan 4 bagian. Jadi untuk materi kali ini, itu materinya cukup banyak. Jadi saya akan bagi menjadi 8 bagian sesuai dengan materi yang sudah saya review. Kalau begitu, mari kita review materinya. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lahirnya majalah Pujangga Baru. Pada awal kemunculannya di awal abad 20, Pujangga Baru menjadi salah satu fenomena kebudayaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pujangga Baru ini memiliki latar belakang yang berasal dari organisasi-organisasi yang dibentuk oleh kaum muda nasionalis yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Kemudian tadi saya sudah menyinggung tentang organisasi. Organisasi kaum pemuda nasionalis yang dibentuk pertama kalinya adalah Jongjava pada tahun 1915 di bawah naungan Budi Utomo. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua tentang tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama, Sutan Takdir Alis Jabana. Beliau lahir di Natal, Tapanuli, tanggal 11 Februari 1908. Hasil karya sastra beliau antara lain, yang pertama, Tak Putus di Rundung Malang, roman tahun 1920, dan yang kedua, Dian Tak Kunjung Padam, roman tahun 1932, dan yang ketiga, Anak Perawan di Sarang Penyamun, roman tahun 1941. Berikutnya adalah tokoh yang kedua, Armin Pane. Beliau adalah adik dari Sanusi Pane yang lahir pada tahun 1908 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan. Hasil karya sastra beliau antara lain yang pertama adalah Belenggu, sebuah roman jiwa tahun 1940. Yang kedua adalah Kisah Antara Manusia, sebuah kumpulan cerita pendek tahun 1953. Dan yang ketiga adalah Nyai Lenggang Kencana, sebuah sandiwara pada tahun 1937. Berikutnya adalah tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga ini adalah Amir Hamzah. Beliau lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Tanjung Pura, Langkat. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar sebagai Pangeran Indraputra. Hasil karya sastra beliau antara lain yang pertama adalah Nyanyi Sunyi, sebuah kumpulan sajak tahun 1937. Dan yang kedua adalah Buah Rindu, sebuah kumpulan sajak tahun 1941. Yang ketiga adalah Setanggi Timur, sebuah kumpulan sajak tahun 1939. Selanjutnya adalah tokoh yang keempat, J.E. Tatengkeng. Beliau lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1907 di Kalongan. Hasil karya sastra beliau antara lain adalah Rindu Dendam, sebuah kumpulan sajak tahun 1934. Yang kelima, tokoh yang kelima adalah Asmara Hadi. Beliau lahir pada tahun 1914 dan hasil karya sastra beliau antara lain Ku Ingat Padamu, Pujangga Baru tahun 1937. Berikutnya adalah Angkatan Balai Pustaka. Jadi Angkatan Balai Pustaka ini adalah nama yang diberikan kepada para pengarang produktif dan hasil karyanya diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Contohnya seperti Angkatan Siti Nurbaya. Novel hasil karya dari Mara Rusli ini adalah puncak dari sastra pada masa tersebut. Selain itu, novel Siti Nurbaya ini memuat tentang kritik tajam yang ditujukan kepada adat istiadat dan juga tradisi yang sangat kaku pada masa tersebut. Kemudian, pada masa ini, banyak pengarang yang berasal dari Minangkabau. Oleh karena itu, konflik yang disajikan pada hasil karya yang sudah mereka buat itu sangat kental dengan adat istiadat dari Minangkabau. Dan yang terakhir,
Balai Pustaka itu lahir sebagai bentuk reaksi keresahan pemerintah Hindia Belanda pada masa tersebut. Berikutnya adalah bagian yang ketiga, membahas tentang para pengarang dari Balai Pustaka. Yang pertama adalah Nur Sultan Iskandar. Beliau adalah sastrawan yang paling aktif di angkatannya. Selain menghasilkan karya sastra, beliau juga menerjemahkan karya sastra asing. Hasil karya sastra beliau antara lain yang pertama adalah Salah Pilih, diterbitkan oleh Balai Pustaka di Jakarta pada tahun 1928, dan yang kedua adalah Abu Nawas, diterbitkan oleh Balai Pustaka di Jakarta pada tahun 1929. Berikutnya adalah pengarang yang kedua. Pengarang yang kedua adalah I Gusti Nyoman Panji Tisna. Beliau lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali. Selain itu, beliau juga tumbuh di Istana Kerajaan Buleleng. Hasil karya sastra beliau antara lain adalah I Made Widyadi tahun 1955. Dan yang kedua adalah I Swasta Bedahulu tahun 1938. Selanjutnya adalah pengarang yang ketiga, Abdul Muiz. Beliau adalah sastrawan yang memiliki komitmen besar terhadap perjuangan dan nasib rakyat pada masa penjajahan. Hasil karya sastra beliau antara lain adalah Pertemuan Jodoh pada tahun 1933 dan Surapati pada tahun 1950. Selanjutnya adalah pengarang yang keempat, Mara Rusli. Beliau sangat terkenal berkat novelnya berjudul Siti Nurbaya pada tahun 1920. Selanjutnya bagian yang keempat membahas tentang para pengarang wanita. Yang pertama adalah Sariamin Ismail. Beliau tercatat sebagai pengarang perempuan pertama di Indonesia. Hasil karya sastra beliau antara lain adalah Tak Kunjung Untung tahun 1933 dan Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Berikutnya, pengarang yang kedua adalah Hamidah. Nama asli beliau adalah Fatimah dan berasal dari era angkatan Pujangga Baru. Salah satu karya sastra beliau adalah Seserpi Pinang Sepucuk Sirih tahun 1979. Dan yang terakhir adalah Saada Alim. Beliau adalah pengarang dari Balai Pustaka. Hasil karya sastra beliau antara lain itu dalam bentuk cerpen, dan beliau juga sering menerjemahkan karya sastra asing. Salah satu karya sastra beliau antara lain adalah Drama Pembalasannya tahun 1940. Selanjutnya bagian yang kelima membahas tentang cerita pendek atau cerpen. Pada awal tahun 1920-an, dalam majalah Panji Pustaka terdapat banyak kisah yang lucu dan menghibur seperti contohnya Si Kabayan, Si Lebay, Jaka Dolok, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 1936, Balai Pustaka berusaha untuk membukukan kisah-kisah tersebut dan ditulis oleh M. Kasim dengan judul Teman Duduk. M. Kasim sendiri adalah seorang guru yang sudah menulis sejak tahun 1922 dan hasil karya sastra pertama beliau berjudul Muda Taruna. Berikut ini adalah contoh-contoh cerpen atau cerita pendek dan pengarangnya. Pertama adalah dari pengarang Saada Alim dengan cerpennya yang berjudul Taman Penghibur Hati tahun 1941. Pengarang yang kedua adalah Armin Pane dengan cerpennya yang berjudul Tujuan Hidup dan Barang Tiada Harga. Pengarang yang ketiga adalah M. Kasim dengan cerpennya yang berjudul Teman Duduk. Pengarang yang keempat adalah Suman HS dengan cerpennya yang berjudul Pandai Jatuh dan Fatwa Membawa Kecewa. Pengarang yang terakhir adalah Hamka dengan cerpennya yang berjudul Kumpulan Air Mata. Berikutnya adalah bagian yang keenam membahas tentang drama. Yang pertama adalah Rostam Effendi. Beliau menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak Bebasari tahun 1924. Pada umumnya, drama ini tidak dipentaskan melainkan hanya dibaca saja dan disebut dengan kloset drama. Yang kedua, Amir Pane. Beliau menulis banyak karya sastra dalam bentuk drama pada masa sebelum perang.
Drama-dramanya sendiri mengambil latar belakang yang sesuai dengan kehidupan nyatanya. Dan setelah peperangan usai, seluruh hasil karya sastranya yang dalam bentuk drama ini dikumpulkan dan diberi judul Jejak-Jejak Merpati pada tahun 1953. Berikutnya bagian yang ketujuh membahas tentang roman-roman dari Medan dan Surabaya. Yang pertama adalah Hamka. Hamka adalah putra dari Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaru Islam yang terkemuka di Sumatera Barat. Dan beliau juga pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman pertama beliau adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938 dan tenggelamnya kapal Van der Wist pada tahun 1939. Kemudian ada pengarang lain dari Medan yaitu Muta Mona, nama samaran Hasbullah Parinduri, dengan romannya yang berjudul Zaman Gemilang pada tahun 1939. Selanjutnya ada pula roman dari Surabaya, hasil karya dari Imam Supardi dengan judul Kintamani pada tahun 1932. Beliau adalah seorang wartawan yang sangat aktif di Surabaya. Selanjutnya bagian yang terakhir adalah bagian yang ke-8. Akhirnya kita sampai ke bagian yang terakhir. Yang bagian terakhir ini saya akan menjelaskan tentang para penyair dari Sumatera. Yang pertama adalah Hashim, aka M. Ali Hashim. Beliau menghasilkan karya sastra yang berjudul Kisah Seorang Pengembara pada tahun 1936. Dan yang kedua adalah Surapati, aka M. Saleh Umar. Beliau menghasilkan karya sastra yang berjudul Indonesia Baru pada tahun 1994. Dan yang ketiga adalah H.S. Badaharo, aka Banda Harahap. Beliau menghasilkan dua karya sastra. Yang pertama adalah Dari Daerah Kehadiran Lapar pada tahun 1957. Dan yang kedua adalah Dari Bumi Merah pada tahun 1963. Dan terakhir, saya akan memberitahukan kesimpulan dari video review kali ini. Video review kali ini kesimpulannya adalah pada tahun 1933 sampai dengan 1942 adalah masa di mana pengarang wanita itu pertama kali muncul. Dan karya sastra di Indonesia itu mulai berkembang, tapi tidak hanya dalam bentuk novel ataupun apapun itu. Tapi pada masa ini karya sastra itu mulai berkembang menjadi bentuk drama, terus tuh roman dan lain sebagainya. Jadi sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah. Bye. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua tentang tokoh-tokoh pujangga baru. Yang pertama